Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika bersama Ibu Dian. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan minggu yang lalu mengenai listrik statik. Ada 5 nomor yang Ibu berikan dan alhamdulillah sudah kalian coba kerjakan. Insya Allah kita akan coba membahas satu persatu. Nomor 1. Muatan plus Q diletakkan 2 meter dari muatan min Q. Gaya listrik pada muatan min Q adalah F. Muatan lain plus Q diletakkan tepat di tengah kedua muatan tadi. Gaya listrik pada muatan min Q sekarang menjadi berapa? A5F, B2F, C1,5F, D1,25F atau E0,5F. Anak-anakku, kalau kalian menemukan sebuah soal fisika, jangan langsung memikirkan ini rumusnya apa sih, tapi pikirkan konsep apa yang digunakan. Nah, soal nomor 1 ini menggunakan konsep tentang gaya listrik atau gaya kolom. Kemudian, soal ini merupakan jenis soal perbandingan. Jadi membandingkan dua kondisi. Kondisi yang pertama ini hanya ada dua muatan yang terlibat, plus Q dan min Q. Ketika ada dua muatan saja, maka gaya listrik yang terjadi pada masing-masing muatan adalah F. Kemudian ada kondisi yang baru, di mana diletakkan muatan yang lain di antara kedua muatan tadi. Jadi sekarang ada 3 muatan. Maka gaya listrik yang terjadi pada muatan min Q itu pasti akan berubah, ya, tidak akan sama lagi dengan F. Lebih kecil atau lebih besar. Nah, kita di sini. Kita gambarkan. Nah, inilah fungsinya kita menggambarkan soal. Seperti ini yang Ibu maksudkan, ya. Nah, kita gambarkan dulu keadaan awal di mana hanya ada dua muatan saja yang terlibat. Ada muatan plus Q dan muatan min Q yang terpisah sejauh R-nya 2 meter. Pada kondisi ini, muatan min Q mengalami gaya sebesar F. Dan muatan plus Q juga sebenarnya sama, mengalami gaya sebesar F juga. Tapi fokus yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa gaya listrik yang dialami oleh muatan min Q. Kemudian kondisinya berubah setelah ditambahkan muatan yang lain yang diletakkan di antara kedua muatan tadi. Besarnya sama dengan plus Q, ya. Diletakkan tepat di tengah antara kedua muatan pertama. Jadi yang kita bisa identifikasi lebih dulu adalah jarak, ya. Kalau pada jarak yang awal antara muatan plus Q yang pertama dengan min Q itu adalah R1, yaitu 2 meter, maka jarak antara muatan plus Q yang kedua dengan min Q itu adalah setengahnya, ya. Karena kan tepat di tengah-tengah. Maka setengahnya. Setengah dari 2 adalah 1 meter. Nah, jadi muatan min Q ini sekarang mengalami dua gaya kolom. Yang pertama yang disebabkan oleh plus Q yang ini, ya. Yang kedua, yang besarnya F1. Kemudian yang kedua adalah gaya kolom yang disebabkan oleh muatan plus Q yang kedua. Besar gaya kolomnya itu adalah F2. Nah, kalau F1 tadi kan sudah diketahui dalam soal, ya, besarnya itu F. Nah, F2 belum diketahui, itu yang harus kita hitung terlebih dahulu. Tapi ini bukan jawaban akhir, ya. Nah, bagaimana cara menghitung F2 ini? Kita bisa menggunakan rumus perbandingan. Karena kalau kita masukkan langsung ke rumus gaya kolom, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Q1 Q2-nya itu di sini tidak diketahui. Nah, F-nya tidak diketahui, Q1 Q2-nya tidak diketahui.
Nah, ketika ada lebih dari satu variabel yang tidak diketahui, kita bisa menghitungnya dengan menghilangkan salah satu variabelnya. Gitu. Cara untuk menghilangkan salah satu variabelnya adalah dengan menggunakan rumus perbandingan seperti ini. Ya, jadi gaya F1 kita bandingkan dengan gaya F2. Perbandingan itu berarti per. Jadi F1 per F2 sama dengan F1 itu kan rumusnya K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Ya. Kemudian per F2 rumusnya K kali Q1 kali Q2 per R2 kuadrat. Ya, yang sama kita coret. K dicoret, ini K dicoret juga. Sebenarnya Q1 dan Q2 yang atas pun bisa langsung kita coret dengan Q1 dan Q2 yang bawah. Ya. Nah, Ibu baru coret di sini satu-satu gitu ya. Ini karena besarnya kan sama, jadi kita bagi hasilnya tinggal 1. R1-nya adalah 2 ya di sini. Maka 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi tinggal 1/4. Kemudian di bawah tanda per yang panjang tadi, kali Q-nya ini hasilnya 1, lalu R2-nya itu kan 1 juga. Ya, jadi 1 kuadrat hasilnya adalah 1. 1/4 dibagi 1 adalah 1/4. Ya, jadi persamaannya menjadi F1 per F2 sama dengan 1/4. Kita masukkan nilai F1-nya. F1 itu adalah F. Per F2 sama dengan 1/4. Kita bisa mencari berapa F2-nya ini dengan mengalihkan silang. Ya. Sehingga F2 sama dengan 4 kali F per 1 atau 4F. Ini baru F2-nya. Ya. Kalau kita yang ditanyakan dalam soal adalah F total gitu. Gaya kolom yang dialami oleh min Q setelah ada muatan yang ketiga. Maka gaya kolom yang dialami oleh muatan min Q itu adalah disebabkan oleh plus Q yang pertama dan disebabkan oleh plus Q yang kedua. Kita harus tentukan arah gaya kolomnya kemana. Nah, arah gaya kolom yang dialami oleh min Q akibat plus Q yang pertama itu ke kanan. Kenapa? Karena gaya muatannya berbeda jenis. Jadi yang positif itu dia akan tertarik ya, jadi akan menuju ke muatan negatif. Jadi F1 arahnya ke kanan. Kemudian gaya kolom yang disebabkan oleh plus Q yang kedua ini ke kanan juga karena muatannya berbeda jenis juga. Nah, kita bisa lihat muatan min Q itu akan mendapatkan dua gaya kolom yang arahnya ke kanan dua-duanya. Sehingga gaya totalnya itu adalah ya tinggal kita jumlahkan saja. Ini di bawah. F total sama dengan F1 ditambah F2. F1 berapa? F yang ada dalam soal. F2 berapa? 4F yang tadi sudah kita hitung. Sehingga gaya totalnya adalah F ditambah 4F yaitu 5F. Jadi lebih besar ya gaya total yang dialami oleh min Q setelah ditambahkan muatan yang ketiga. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Kuat medan listrik di suatu titik sejauh R dari muatan titik Q akan diperbesar menjadi 125 kali semula. Ini dapat dilakukan dengan cara A. Memperbesar muatan menjadi 5 kali dan jarak 25 kali. B. Memperkecil jarak menjadi 1/5 kali dan muatan 25 kali. C. Memperkecil jarak menjadi 1/125 kali dan muatan 5 kali. D. Memperbesar jarak menjadi 125 kali. Atau E. Memperbesar muatan menjadi 5 kali dan jarak 1/5 kali. Nah, konsep yang digunakan pada soal nomor 2 ini adalah tentang kuat medan listrik. Jadi ketika ada sebuah muatan listrik, Q, maka di sekitarnya akan menghasilkan medan listrik. Dan di sebuah titik sejauh R itu akan memiliki nilai kuat medan listrik. Soal ini meminta
bagaimana cara untuk memperbesar kuat medan listrik menjadi 125 kali semula. Ya, ini dia kita gambarkan soal tadi ya. Jadi ada sebuah muatan Q, ini muatan sumbernya, maka di sekitar muatan ini akan menghasilkan medan listrik gitu kan. Dan pada jarak tertentu, pada jarak R, misalkan pada sebuah titik P, dia akan mendapatkan kuat medan listrik yang disebabkan oleh Q. Nah ini, besarnya kuat medan listrik itu, tadi ini ya rumusnya ya, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Itu artinya E sebanding atau berbanding lurus dengan Q1. Q saja ya. Kemudian E juga berbanding terbalik dengan R kuadrat atau E sebanding dengan 1 per R kuadrat. Nah, soal itu meminta bagaimana cara untuk memperbesar kuat medan listrik gitu, ini ya. Nah, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kuat medan listrik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk memperbesar kuat medan listrik itu bisa dilakukan dengan pertama, memperbesar muatan ya, dan yang kedua, memperkecil jarak gitu ya. Muatannya diperbesar atau jaraknya diperkecil. Nah, option jawaban yang mengarah kepada syarat ini, cara ini itu antara pilihan B, C, dan E itu ya. Kita langsung cek yang E nih. Ibu langsung cek yang E. Di mana Q1 dari soal ya. Q1 misalkan pada kondisi pertama, kondisi awalnya besarnya Q1 itu adalah Q. Jaraknya R1 adalah R. Nah, dengan besar muatannya Q dan jaraknya R, akan didapat kuat medan listrik tertentu. Nah, ketika kita ingin meningkatkan 125 kali kuat medan listriknya, maka Ibu mencoba memilih option E ya, di mana muatannya itu diperbesar menjadi 5 Q. Kemudian jaraknya itu diperkecil menjadi 1/5-nya, 1/5 kalinya. Nah, setelah ada dua data ini, seperti biasa kalau tidak diketahui angka-angkanya, kita gunakan rumus perbandingan. E1 per E2 ya, sama dengan masukkan rumusnya E1 adalah K kali Q1 per R1 kuadrat, E2 adalah K kali Q2 per R2 kuadrat. Dicoret K-nya, tinggal ini Q1 per R1 kuadrat dibagi Q2 per R2 kuadrat. Nah, pembagian pecahan itu akan berubah menjadi perkalian, tapi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut ya. Jadi seperti ini, Q1 per R1 kuadrat dikali R2 kuadrat per Q2. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Bukan angka-angkanya ya, karena tidak ada angkanya di sini. Tapi kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita tentukan di sini. E1 itu kan E saja ya, kita anggap E saja. E2-nya yang mau diminta tadi diharapkan 125 nanti nilainya ya. Q1 dari sini Q ya. Kemudian R1-nya adalah R. Lalu R2 itu kan tadi kita umpamakan di option A itu R2-nya 1/5 R. Jadi kita masukkan R2-nya itu adalah 1/5 R dikuadratkan menjadi 1/25 R kuadrat.
Lalu Q2-nya itu kan diperbesar menjadi 5Q dari pilihan E ya. Nah, Q2-nya diganti menjadi 5Q. Kemudian ini kan ada yang sama. Di sini Q dibagi dengan Q, hasilnya 1. Lalu R kuadrat dibagi dengan R kuadrat, hasilnya juga 1. Tinggal 1/25 per 5. Itu artinya 1/25 dikali 5 atau 1/125. Maka kalau kita mau mencari E2, kalikan silang E kali 125 per 1 atau E2 adalah 125E. Jadi ini seperti yang diminta dari soal. Bagaimana cara untuk memperbesar kuat medan listrik menjadi 125 kali lipatnya? Berarti caranya adalah sesuai dengan yang ada di option E. Q2-nya diperbesar 5Q dan R2-nya menjadi 1/5R. Ya. Baik, 3. Jika dua kapasitor yang mempunyai kapasitansi sama dihubungkan paralel, maka kapasitansi total akan menjadi A. 2 kali kapasitansi salah satu kapasitor, B. setengah kali kapasitansi salah satu kapasitor, C. sama seperti besar salah satu kapasitor, D. 1,5 kali salah satu kapasitornya, atau E. 2,5 kali salah satu kapasitornya. Ya, ketika ada dua buah kapasitor yang dihubungkan paralel, maka karakteristiknya akan seperti apa di pembahasannya. Dari soal diketahui kapasitas kapasitor adalah sama ya masing-masingnya. C1 sama dengan C, misalkan C2 sama dengan C. Ini kita umpamakan sendiri saja nih, karena di soal kan tidak ditentukan. Kita ambil aja simbolnya ya. C1 sama dengan C, C2 sama dengan C. Di rangkai paralel itu kan seperti ini ya, sejajar. Nah, kalau di rangkai paralel maka C paralelnya itu akan lebih besar atau lebih kecil dari C. Kalau sama jelas tidak mungkin ya. Nah, kapasitor paralel itu kan tinggal dijumlahkan aja langsung. C1 ditambah C2. C1-nya adalah C. C2-nya C juga. Jadi C ditambah C sama dengan 2C. Maka C paralel itu besarnya 2C. Berarti 2 kali dari nilai kapasitansi salah satu kapasitor. Kan tadi salah satu kapasitor nilainya C ya. Ini 2 kalinya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan nilai kapasitas totalnya lebih besar, maka kapasitornya itu kita rangkai secara paralel. Kebalikannya, kalau ingin mendapatkan nilai kapasitansi yang lebih kecil, maka dirangkaikan secara seri. Soal nomor 4. Kapasitansi suatu keping sejajar yang bermuatan adalah ya. Ini seperti soal teori, tapi kita harus tahu persamaannya, harus ingat persamaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitansi sebuah keping sejajar, besaran yang mempengaruhi nilainya itu apa saja, ya. Baru kita bisa menjawab apakah berbanding lurus dengan besar muatannya, apakah berbanding terbalik dengan beda potensial antara kedua kepingnya. C. Makin besar nilai kapasitansinya itu makin besar apabila jarak antara dua keping diperbesar. Nilai kapasitansinya akan makin besar, yang poin B ya, apabila luas kedua keping itu diperbesar, atau E. Kapasitansi sebuah keping sejajar itu tidak tergantung pada medium di antara kedua keping. Menjawab soal nomor 4 ini,
Kita harus ingat persamaan kapasitansi atau kapasitor kapasitor, di mana C sama dengan epsilon 0 dikalikan A per D. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, ya, kemampuan ruang hampa untuk menghambat mengalirnya muatan listrik. Kemudian A adalah luas keping dan D adalah jarak di antara kedua keping. Nah, melihat persamaannya seperti ini, itu artinya kapasitansi itu berbanding lurus dengan epsilon 0. Kapasitansi itu berbanding lurus dengan luas keping, ya. Dan kapasitansi itu berbanding terbalik dengan jarak. Itu. Yang sesuai dengan pilihan yang sesuai, opsi yang sesuai dengan konsep ini adalah option D, di mana nilai kapasitansi itu akan semakin besar apabila luas kedua keping diperbesar, karena kapasitansi itu berbanding lurus dengan luas keping. Jadi jangan jaraknya diperbesar, ya, karena berbanding terbalik. Kalau jaraknya diperbesar, jarak antar keping diperbesar, maka nilai C-nya semakin kecil, gitu ya. Soal terakhir, soal nomor 5. Rangkaian kapasitor ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi ada 5 buah kapasitor yang dirangkai secara gabungan seri paralel dan dihubungkan dengan beda potensial 5 volt. Yang ditanyakan dalam soal adalah energi listrik yang tersimpan di dalam rangkaian ini berapa? 65 Joule, 52 Joule, 39 Joule, 26 Joule, atau 13 Joule. Baik, kita akan lihat pembahasannya. Kalian tidak akan bisa langsung menjawab dengan berpikir, oh rumusnya itu, rumus energi kapasitor adalah ini. W sama dengan setengah dikalikan C total dikalikan V kuadrat. Ya, karena di sini kan butuh nilai C total. C total itu adalah C dari semua kapasitor yang ada, dari 5 buah kapasitor ini. Ya, dan 5 kapasitor ini kan dirangkainya berbeda-beda, ada yang seri, ada yang paralel. Jadi harus dicari dulu berapa C totalnya, ya. Kita hitung dengan hati-hati sehingga tidak salah dalam menentukannya. Kalau C totalnya nanti salah, maka jawaban energinya pun akan salah juga. Baik, kembali kita ke rumus energi kapasitornya. Salah satu rumus energi kapasitor itu adalah W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat, ya. Tapi C-nya di sini adalah C total. Cara untuk mencari C totalnya, kita lihat rangkaiannya, perhatikan dengan teliti. Nah, yang harus diselesaikan pertama kali adalah yang rangkaian paralel ini. Ya, jadi langkah pertama, kapasitor 1 farad dan 2 farad itu diparalelkan. Kalau diparalelkan berarti tinggal dijumlahkan saja, ya. Kapasitor 1F berarti nilainya 1 kan, nilai C-nya. Ini nilai C-nya 2. Berarti C1 ditambah C2 atau 1 ditambah 2 sama dengan 3 farad. Jadi 2 buah kapasitor ini ketika sudah diparalelkan, ini nilainya gambarnya akan menjadi seperti ini, yang nilainya adalah tadi 3 farad. Nah, sekarang kalau sudah kita gambarkan yang kedua ini, menjadi terlihat nih lebih sederhana. Ini yang harus kita selesaikan berikutnya. Ya, jadi langkah kedua, kapasitor 3 farad, CP dan 6 farad itu diserikan. Ya, ini kan berderet. Berderet ini artinya diselesaikan secara seri. Kapasitor 3 farad, kapasitor CP, dan kapasitor 6 farad diserikan.
Kalau diserikan, itu adalah penjumlahan pecahan. 1/CS sama dengan 1/3 ditambah 1/3. Nah, 3-nya ini adalah CP tadi. Ya. Kemudian ditambah 1/6. Samakan penyebutnya, sehingga hasilnya 1/CS sama dengan 5/6. Yang diminta adalah CS, jadi kita balik. CS ini sebagai penyebut ya. Sekarang kita balik CS yang menjadi pembilang, CS per 1. Yang ini pun harus dibalik, jadi 6/5. Maka CS-nya itu adalah 6/5. Lalu setelah dapat kapasitor seri, itu kan menjadi seperti ini CS-nya. Lalu di bawah tinggal kapasitor 4 farad. Nah, kalau sudah seperti ini terlihat bahwa dua kapasitor ini dihubungkan secara paralel, ya, berjajar. Kalau paralel berarti tinggal kita jumlahkan saja. C paralel itu juga sekaligus menjadi C total, yaitu CS ditambah 4F. 4F itu yang ini tadi ya dari soal. CS-nya 6/5 ditambah 4. 6/5 ditambah 4 itu samakan penyebutnya ya, hasilnya adalah 26/5 farad. Nah, baru kita masukkan ke persamaan energi kapasitor yang mengandung besaran-besaran yang diketahui dalam soal, yaitu yang setengah kali C V kuadrat. C totalnya dimasukkan 26/5, V-nya masukkan 5, kemudian diselesaikan operasinya ya, operasi perkalian pecahannya ini. Kalian mulai menggunakan penyederhanaan ya dengan sistem coret-coret seperti itu ya. Nah, ini misalkan 5-nya kan dikuadratkan, berarti 5 yang satu kita coret saja dengan 5 yang kedua ini. Sehingga ini menjadi tinggal 5 saja ya, atau 26 dikali 5/2. Itu kan sama saja dengan 26 juga bisa dibagi dengan 2, 13 ya. 13 dikali 5 itu adalah 65 joule. Ada pada option yang A ya. Baik, anak-anakku, demikian pembahasan soal latihan listrik statik. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan Ibu perhatikan ada alhamdulillah di antara kalian yang bisa menjawab semuanya dengan benar dan mendapatkan nilai 100. Selamat. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang masih belum dimengerti, silakan ditanyakan langsung ke Ibu, boleh melalui Japri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.